Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung. Ya, kali ini kita ditemani oleh narasumber dari bidang ilmu penyakit dalam ya. Mari kita sapa bersama-sama, ada Dokter Ana ya, Dokter Ana Halimatus Sa'diyah, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dokter Ana. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Dokter, bagaimana kabarnya hari ini Dokter Ana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tampak ceria ya Dokter ya. Insya Allah. Bajunya ya Dok ya, fresh sekali Ya, ya, insya Dokter, Allah, ya. insya Allah. Baik Dokter, kali ini tema kita akan membahas tentang diabetes ya Dokter ya. Iya, Diabetes, betul. waspada diabetes pada ibu hamil seperti itu. Betul. Nah, yang mana kita tahu sebenarnya teorinya diabetes itu banyak sekali ya Dokter ya. Iya. Dan salah satunya itu bisa terjadi pada ibu hamil. Betul. Ya, kalau kita istilah medis menyebutnya DM gestasional, betul Dokter ya? Iya, betul Betul sekali. sekali. Nah, ini kita sudah hadir narasumber yang spesial sekali ya, sudah hadir, dan nanti kita akan membahas lebih dalam ya dengan Dokter Ana. Baik Dokter, mungkin bisa di-sharing-sharingan kepada para pemirsa, tapi sebelumnya kita salam sapa dulu ya Dokter ya. Iya, mari. Baik. Iya. Ya, sebelumnya kita salam sapa dulu kepada Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami sapa juga Bapak Ibu karyawan dan karyawati yang sedang menjalani aktivitas. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitas di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tidak lupa kami sapa pula Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga saya akan menyapa Bapak Ibu, rekan kerja, karyawan dan karyawati di RSI Sultan Agung. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas hari ini. Ya, baik Dokter, langsung saja kita bahas nih Dok. Ya Dokter ya. Bagaimana Dokter, silahkan. Iya, ini Bapak Ibu dan para pemirsa ini ya semuanya, yang semoga semuanya sehat. Amin. Terima kasih sekali saya sudah diundang pada acara ini. Iya Dokter. Memang penting sekali kita untuk mengetahui mengenai kesehatan ibu hamil. Betul Dokter. Mengapa demikian? Karena saat ini ibu hamil itu juga perlu perhatian dan harus sehat dua-duanya ya. Betul Dokter. Baik ibunya maupun janinnya. Dan ternyata kalau kita lihat dari ini pembagian diabetes, Iya Dokter. diabetes itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama DM tipe 1, mungkin para pemirsa sudah sangat sering tahu ya. Kemudian DM tipe 2, DM tipe lain, dan yang keempat itu adalah DM gestasional atau DM pada kehamilan. Jadi memang DM pada kehamilan ini ada klasifikasi khusus, dan kita semua sepertinya perlu mensosialisasikan itu kepada masyarakat supaya apa? Ya, supaya ada kewaspadaan dan menjadi pengetahuan, dan mungkin kalau ada saudara, anak ataupun dirinya sendiri ya saat mengandung begitu bisa mewaspadai, dan insya Allah kehamilannya itu bisa berjalan dengan baik tanpa aral melintang apapun begitu ya. Betul ya Dokter. Iya. Dan ini Dok, kalau misalkan kan ini ibu hamil juga bisa terkena ya Dokter ya, diabetes pada kehamilan khususnya. Kalau untuk berapa banyak angka kejadian DM diabetes gestasional di Indonesia saat ini Dok? Keadaannya seperti apa? Iya, cukup banyak sih di antara ibu-ibu hamil, sekitar 10 ibu hamil itu mungkin satu ada yang kita lihat abnormal dengan gula darahnya. Jadi memang sudah menjadi kesepakatan baik itu di tingkat dunia ya, oleh Dokter. Badan Dunia, yaitu yang menerbitkan atau melonsing mengenai bagaimana menangani diabetes pada kehamilan itu ada. Kemudian di tingkat nasional dan juga dianjurkan menjadi suatu hal yang rutin, yaitu pemeriksaan gula darah pada saat awal kehamilan. Awal kehamilan. Jadi awal kehamilan atau antenatal care itu memang sudah ditangani mungkin oleh bidan ya, oleh dokter kandungan. Tetapi untuk pengecekannya tidak hanya hemoglobin saja ya. Biasanya memang HB-nya turun ya pada wanita hamil, tetapi juga gula darah ini menjadi faktor yang penting. Jadi sebaiknya memang gula darah ini dicek
ya. Jadi menjadi hal atau pemeriksaan yang rutin. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Baik dokter. Dan tadi berarti angka kejadian cukup banyak. Tapi kalau misalkan ini dok, seberapa umum sih dok sebenarnya kondisi diabetes gestasional pada ibu hamil ini dok? Apa memang umumnya itu memang kebanyakan kejadian sering terjadi kasus ini atau hanya tertentu saja dok? Iya. Ya, jadi untuk kejadian diabetes gestasional itu sendiri, kalau di Indonesia itu sudah ada suatu laporan, biasanya dilaporkan oleh Kemenkes, itu 1 dari 7 kelahiran itu dipengaruhi oleh diabetes gestasional. Jadi 1 dari 7, tetapi kenyataannya di lapangan terkadang kelewat. Ya, jadi ada misalnya case atau kasus kehamilan di mana pasiennya itu dikirim misalnya ya dari bidan atau dari puskesmas ke rumah sakit, mungkin karena tidak terdeteksi, tahu-tahu mungkin loh ini kok ada problem ya dengan kehamilannya ya. Setelah kita lihat, kita tangani, ternyata gula darahnya tinggi sekali dan sudah terjadi hal atau komplikasi yang cukup serius. Jadi kami harapkan bahwa memang harusnya diketahui seawal mungkin atau sedini mungkin. Jangan sampai itu menjadi saat dikirim itu kondisinya sudah serius gitu. Seperti itu ya. Berarti pemeriksaan gula itu merupakan juga langkah awal dalam deteksi dini. Iya, betul. Jadi memang harus ada pengecekan gula darah. Iya. Wah, ini semakin menarik nih para pemirsa ya. Ya, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita ada yang spesial. Karena apa? Karena kita akan memberikan giveaway ya. Ini giveaway langsung dari narasumber, langsung dari Dokter Ana. Nih, saya tunjukkan rangka ini ya, tahun baru Hijriah. Iya, tahun baru Hijriah. Tahun baru Ini ya, ini langsung loh dari Dokter Ana ya. Nah, ini ada khusus khusus untuk penanya ya dokter ya. Iya, betul. Khusus untuk pertanyaan terbaik dan juga para pemirsa yang bertanya yang stay terus ya dari awal sampai akhir tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, seperti itu. Baik dokter, melanjutkan pembahasan tadi ya dokter ya. Jadi tadi kita sudah sampai ke gula darah itu sebagai langkah awal dalam deteksi dini. Iya, betul. Nah, sebenarnya tuh kalau tanda dan gejala dari diabetes gestasional nih apa saja dokter agar pemirsa lebih tahu? Iya, untuk diabetes secara umum memang kita perlu juga mensosialisasikan kepada masyarakat ya supaya diketahui deteksi sejak awal. Biasanya pasiennya itu mudah lelah, kemudian kencingnya pada malam hari itu meningkat, kemudian mudah haus dan mudah lapar. Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan seperti itu. Iya, kemudian kadang-kadang kalau misalnya pasien itu mungkin sebelum hamil ataupun setelah hamil ya, itu ada keputihan. Iya, penglihatan terganggu atau penglihatan kabur. Dan yang perlu diperhatikan memang ada faktor resiko tertentu di mana pada kondisi di mana pasien itu keturunan ya, orang tuanya diabetes. Ya, itu jadi kalau udah ada orang tua diabetes saat si putranya ini mengandung, mohon untuk diperhatikan jangan sampai nanti memang saat hamil itu muncullah diabetes gestasionalnya. Ya, itu karena memang berisiko ya. Berisiko Iya, sekali. betul. Ya, baik dokter. Dan ini tadi sudah jenengan sebutkan salah satu orang yang resiko ya dokter ya, yang terkena ya. Nah, kalau misalkan selain seseorang yang sudah mengidap DF itu siapa saja sih dok yang beresiko terkena? Yang beresiko adalah untuk orang-orang dengan obesitas. Ya, obesitas, kemudian ada riwayat hipertensi, gangguan lipid sebelumnya, kemudian mungkin sebelumnya dia pernah melahirkan bayi lebih dari 4,5 kilo. Makrosom itu ya dok ya? Iya, jadi giant baby. Giant baby. Jadi saat dia itu mungkin kehamilan bukan yang pertama ya, mungkin yang kedua ya. Itu karena sebelumnya melahirkan bayi yang cukup besar. Kemudian satu lagi yaitu pada wanita yang ini resiko atau yang pernah menderita kista ovari ya, polikistik ovarial syndrome. Jadi kalau ada kista sebelumnya itu resiko untuk gula darahnya meningkat, bahkan saat kehamilan itu juga bisa terjadi. Baik dokter. Nah, kalau misalkan pada saat kehamilan ini sudah menderita ya dokter ya, DM gestasional ini, apakah nanti setelah melahirkan bisa
ada terus berlanjut atau hanya pada saat masa kehamilan saja? Ini khusus pada orang yang belum ada riwayat sebelumnya nih dokter. Iya, nah ini yang menarik. Mengapa DM gestasional ini menjadi concern kita untuk berlanjut menjadi DM itu sangat besar juga. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi meskipun sudah melahirkan atau mungkin hamil yang berikutnya gitu ya, tidak ada salahnya untuk selalu memantau gula darahnya. Tapi memang sebagian ada yang sudah menjadi normal, tapi sebagian bisa berlanjut 5-10 tahun. 5-10 tahun. Iya dok. begitu, iya betul. Resikonya tinggi sekali ya dokter. Iya ya, begitu. Nah kalau misalkan pada ibu hamil ini sendiri yang sudah menderita diabetes gestasional atau kehamilan ini, apakah masih bisa melahirkan secara normal atau harus SC ini dok? Nah ini yang nanti kita kolaborasi dengan dokter kandungan. Oh iya dokter. Kita tidak hanya semata-mata melihat dari gula darahnya. Kalau gula darahnya toh insya Allah harus kita manage dengan baik ya, supaya apa? Supaya pertumbuhan janinnya itu juga baik. Kemudian pertumbuhan plasentanya saat dia mendapatkan nutrisi itu juga baik. Kemudian yang paling penting saat melahirkan itu diharapkan kedua-duanya selamat ya. Kemudian Betul. bayinya pun kalau bisa normal, Iya dokter. tanpa adanya mungkin kelainan kongenital, mungkin kelainan fisik, atau mungkin berat badan bayinya tidak normal sehingga kecerdasannya terganggu, dan ibunya sendiri juga bisa melahirkan dengan cara baik. Coba kita bayangkan kalau tidak terdeteksi, kemudian gula darahnya itu cukup tinggi, biasanya bayinya juga jadi besar. Nah kalau bayi besar kan sulit ya melahirkan lewat pervaginam atau lewat lahir normal. Ya ini mungkin perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara ini kolaborasi ya antara bagian penyakit dalam, kami di bagian endokrin, di bagian endokrin diabetes ini juga bisa berkolaborasi atau merawat bersama dengan dokter kandungan sehingga diharapkan melahirkan bayi yang normal sehat dengan ibunya juga cepat pulih dan sehat kembali. Iya seperti itu. Iya. Luar biasa dokter. Nah Iya. agar tidak terjadi hal demikian, sebenarnya apa saja nih dok yang perlu diperhatikan atau diwaspadai dari diabetes pada kehamilan ini dok? Iya, jadi yang perlu kami sampaikan di sini ya, untuk diabetes pada kehamilan tadi, yang pertama adalah sebelum hamil. Sebelum hamil kalau memang kita sudah ada memantau, kemudian termasuk yang punya resiko, ya sebaiknya dideteksi dulu resiko-resikonya itu. Setelah dideteksi, kalau kita bisa stabilkan dulu, baru siap untuk hamil. Nah, saat kehamilan dengan antenatal care yang awal tadi, pemeriksaan gula darah, tapi tidak hanya sekedar pemeriksaan gula darah lewat jari atau glukometer, tidak hanya sekedar itu, tapi pemeriksaan gula darahnya juga harus direncanakan, yaitu pemeriksaan gula darahnya di laboratorium dengan pemeriksaan gula darah vena, plasma vena itu gula darah puasa, kemudian gula darah 1 jam, kemudian gula darah 2 jam. Jadi agak berbeda dengan orang yang tidak hamil. Kalau orang yang tidak hamil itu mungkin pemeriksaan gula darahnya hanya gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, atau kita sebut TTGO, tes toleransi glukosa oral. Tapi ini untuk pasien diabetes dengan kehamilan itu pengecekannya itu bisa saat puasa 1 jam kemudian 2 jam, karena memang ada sedikit perbedaan dengan orang DM tipe 2 biasa ya. Iya, ada pembedaannya. Ya, ada perbedaannya. Iya. Baik dokter. Nah kalau misalkan faktor resiko yang paling bahaya atau untuk meningkatkan ini diabetes mellitus pada kehamilan ini apa dok? Faktor resiko yang bisa meningkatkan kejadian DM pada ibu hamil? Iya, yang bisa meningkatkan itu adalah biasanya ini berkolaborasi dengan penyakit lain atau komorbid ya. Misalnya pada kasus-kasus di mana pada pasien DM itu, pada pasien yang hamil tadi itu mengalami eklamsi, misalnya kayak gitu ya, eklamsi, preeklamsi, di mana dilihat adanya bengkak ya di kaki, tensinya sudah mulai naik. Biasanya kita lihat tensi itu sudah mulai naik setelah 20 minggu atau mungkin sekitar trimester 2 ya. Itu perlu kita waspadai, gula darahnya harus dipantau lagi, diulang lagi ya. Kemudian kita juga melihat bahwa peningkatan berat badan saat
hamil. Memang seharusnya untuk pasien-pasien dengan penyakit komorbid itu untuk kenaikan berat badan pun harusnya ada patokan-patokannya. Oh iya dok. Ya, kalau sebelumnya pasien itu mungkin underweight ya, gizinya kurang, bolehlah ada kenaikan berat badan sampai 15-18 kilo ya, karena itu juga diperlukan ya. Tetapi kalau memang awalnya itu sudah normal, kalau normal ya bisa sampai 12 kilo, tapi kalau itu kurus, pasiennya kurus, orang gemuk ya. Kalau yang gemuk itu 8 kilo udah mentok ya. Memang merupakan salah satu defek dari kelainan pada sistem metabolisme glukosa ya. Baik, memang untuk DM sendiri itu bisa menurun pada anaknya atau diwariskan kepada anaknya itu pada DM tipe 2. Jadi kalau misalnya DM gestasional ini berlanjut nantinya menjadi DM yang tadi 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin ibunya tetap DM, itu bisa saja nanti buah hatinya juga bisa terkena DM juga, menjadi faktor keturunan untuk DM juga. Jadi ini masih memungkinkan untuk terjadi gitu. Tapi mungkin efeknya tidak langsung begitu melahirkan terus anaknya menjadi DM. Itu tidak seperti itu. Tapi ini lebih ke arah penyakit degeneratif yang mungkin akan bisa terjadi nanti di kemudian hari. Dan cara meminimalisirnya bagaimana nih? Ya, untuk cara meminimalisirnya ya jangan sampai ibunya tadi mengidap DM gestasional. Dengan cara kalau misalnya waktu dan diberikan terapi yang sesuai begitu ya. Iya. Yang jelas harus kontrol terus ya dokter ya. Iya betul. Jadi kalau memang sudah ketahuan di awal itu terus-menerus harus kita berikan terapi. Memang terapi untuk DM gestasional ini juga khusus, tidak seperti DM yang lain. Ya, harus jangan terputus ya dokter ya. Iya, untuk DM gestasional ini awalnya memang obat-obat DM itu tidak semuanya cocok untuk orang hamil. Bahkan mungkin kontraindikasi. Jadi jangan kalau misalnya tadinya punya penyakit DM sebelumnya kemudian hamil itu bisa juga jadi penyakit DM yang berlanjut menjadi kehamilan itu namanya memang bukan DM gestasional, memang DM tipe 2. Itu obat-obatannya pun tidak bisa langsung diteruskan, tapi ada obat-obat tertentu yang harus kita ganti. Dan biasanya di awal itu kita coba untuk terapi nutrisi medis dulu. Ya, terapi nutrisi medis kalau misalnya di awal itu gula darahnya tidak terkontrol, kemudian dikonsulkan ke sini ya, ke rumah sakit. Kemudian kita kita bikin lifestyle-nya yang membaik dulu supaya gula darahnya terkontrol dulu dengan memberikan makanan yang sesuai. Kemudian setelah itu kalau itu pun tidak terkontrol ya kita berikan injeksi insulin. Iya, karena itu yang paling tepat dan paling cocok seperti itu. Iya. Baik dokter. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Putri Hilda. Nah ini bagaimana dok kalau sebelumnya belum pernah terkena diabetes dan tidak ada keturunan ataupun obesitas, apakah masih mungkin bisa terkena diabetes saat kehamilan? Dan bagaimana? Tidak boleh semuanya bebas gitu, seperti itu nggak boleh, tetap harus dikontrol makanannya itu yang terkendali gitulah, tidak boleh semuanya dimakan ya gitu. Iya. Ya, baik pemirsa, sambil menunggu pertanyaan lainnya yang masuk, silahkan langsung saja ketikkan pertanyaan Anda di kolom komentar yang ada di channel YouTube kami RSI Sultan Agung dan juga di Instagram rsi.sultanagung dan juga rsi.sultanagung_Banjarbaru nih dok. Ya. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk lagi nih dok, kita lanjutkan pembahasan yang tadi. Pembahasan tadi kita sampai di dampak pada bayi dokter ya. Nah, kalau misalkan pada dampak pada bayi ini, kalau misal nanti akan menimbulkan kecacatan juga ya dok ya, paling berbahaya ya dokter ya. Seperti itu. Detailnya seperti itu ya. Dan untuk ibu hamil ini sendiri sebenarnya kapan waktu yang tepat ibu hamil itu untuk memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat nih dok terkait diabetes? Iya. Jadi kalau ibu hamil yang tadi terkena diabetes gestasional itu yang paling tepat apalagi kalau punya faktor risiko ya itu sebaiknya seawal mungkin. Ya seawal mungkin, bahkan kan ada kan itu perencanaan saat pernikahan ya, karena berikutnya akan kemungkinan kan fasenya adalah fase hamil atau memiliki putra putri. Jadi pada saat itu perlu
udah disiapkan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, ya, baik sebaik Iya. mungkin dan seawal mungkin ya. Iya, Jangan betul. sudah timbul gejala baru Iya, memeriksakan diri iya. seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di channel YouTube kita, Dok. Dari Iya. Riza Rahmawati. Assalamualaikum dokter, Iya, apakah ada waalaikumsalam. resistensi insulin sebelum kehamilan berpotensi mengalami diabetes saat kehamilan, dokter? Ya, jadi pertanyaannya dari siapa tadi? Dari Riza Rahmawati. Ya, resistensi insulin itu tidak harus manifestasinya memang tidak harus diabetes. Jadi resistensi insulin itu adalah patofisiologi awal dari sindroma metabolik. Ya, jadi sindroma metabolik itu salah satu resistensi insulin itu mengakibatkan sindroma metabolik. Mungkin belum terjadi gula darah yang meningkat, tapi mungkin sudah mulai borderline yang kita sebut sebagai prediabetes dengan sindroma metabolik. Kemudian perlu juga di kemudian hari untuk menjadi DM gestasional ya mungkin sangat mungkin itu. Sangat mungkin. Sangat ya. mungkin, betul Ya. dokter. Ya, ini selanjutnya dari Instagram lagi, Dok, dari Putri Ciptari. Izin bertanya, dokter, apakah ada penanganan khusus untuk ibu hamil dengan diabetes mellitus? Penanganan khususnya, Dok? Iya, untuk penanganan khususnya ada tadi kan yang seperti saya sampaikan di awal, harus lifestyle yang diperbaiki. Terapi nutrisi medis juga olahraga. Jadi olahraga pada ibu hamil itu juga penting, mungkin senam hamil ya, mungkin senam-senam yang sifatnya low impact, itu juga diperlukan pada ibu hamil. Kemudian bisa juga dengan menenangkan diri, tidak boleh stres, karena kalau stres apalagi mungkin anak pertama anak pertama akan melahirkan itu tidak menutup kemungkinan ibu-ibunya itu mesti sudah khawatir, cemas, itu adalah hal yang alamiah, tetapi itu perlu juga dikendalikan supaya gula darahnya juga tidak fluktuatif. Fluktuatif, baik, seperti itu. Nah, kita dari tadi sudah membahas tentang gula darah, diabetes dan lain-lain itu, Dok. Nah, tentunya para pemirsa juga sebenarnya penasaran, sebenarnya kadar gula darah normal pada penderita diabetes atau normalnya untuk ibu hamil ini apakah berbeda dengan orang normal yang tidak hamil nih, Dok? Silakan. Kalau untuk ibu hamil kadar normalnya sama ya, semuanya dokter? di bawah 100. Di bawah 100. Ya, di bawah 100 untuk gula darah sewaktu. Iya. Itu juga sekitar 140. Sedangkan untuk gula darah puasa itu kurang dari 100. Bahkan kalau kita ngecek dengan glukometer itu di bawah 90 normalnya. Kemudian kalau ibu hamil setelah dicek itu gula darahnya 130 setelah makan jam pertama pun sudah harus kita waspadai. Ya, kalau untuk diabetes biasa ya itu diabetes secara umum itu gula darah puasa tidak boleh lebih dari 126. Tidak boleh harus di bawah 126 kalau puasa, yang setelah makan tidak boleh dari 200. Tidak boleh dari 200. Tetapi kalau udah 180 itu berarti udah pre-DM. Wah. Ya, karena kan normalnya 100 tadi. Betul, dokter, ya. Itu harus diwaspadai, betul ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Rana Yusuf. Dokter, apakah dampak paling buruk diabetes bagi kehamilan? Ya, dokter, silakan. Ya, dampak buruk tadi selain ke ibunya sendiri dan juga ke janinnya. Ya. Kalau ke ibunya sendiri mungkin ada saat melahirkan mungkin ada suatu penyulit-penyulitnya. Dan hari bisa menjadi DM tipe 2 termasuk juga ibunya. Ya, berarti balik lagi ke resiko tadi ya, dokter ya. Ya, seperti itu. Ya, dokter. Ini baik pemirsa, silahkan langsung saja ketikkan pertanyaan Anda ya. Kita ini sudah ada beberapa orang yang bertanya nih, dokter ya. Ini sudah kita catat-catat nih nama-namanya. Nanti akan dipilih oleh dokter Ana siapa yang mendapatkan giveaway-nya, seperti itu. Nanti kalau yang sampai di terakhir masih ada connect, bisa kita berikan ya. Sampai dengan akhir acara. Iya, betul. Jadi kita tunggu sampai akhir ya. Makanya stay terus sampai akhir, jangan kemana-mana pokoknya. Iya, betul. Ya, dokter. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan makanan ya, dokter ya, adakah makanan yang mungkin dianjurkan pada diabetes gestasional ini, dok? Ya, untuk diabetes gestasional juga mungkin untuk diabetes pada umumnya kita bisanya caranya adalah 3J, jumlahnya tepat, jenis dan jadwal. Jadwalnya kalau ibu hamil itu boleh 3 kali makan besar plus 3 kali snack. 3 kali makan besar, 3 snack. Iya, 3 kali snacknya yang terakhir bisa minum susunya itu yang gambar seperti T. Jadi yang sisi setengahnya itu diberi sayur
sama buah. Iya dok. Jadi yang terus kemudian Separuhnya. seperempat dan seperempatnya lagi itu karbo, tapi Karbo. karbonya juga sebaiknya itu mengandung cukup banyak serat. Kemudian yang seperempatnya lagi itu adalah protein. Seperti itu. Iya, jadi piring T dan 3J. Mudah sekali sebenarnya Mudah sekali ingatnya. sebenarnya diingat ya Iya, dokter ya. 3J dan piring T. Iya, dan kalau misalkan sudah teratur dengan ketepatan takaran seperti itu, Iya. jangan khawatir kurus ya dokter ya, karena itu sudah dengan takaran saji yang pas ya dokter Iya, ya. tapi kalau ingin lebih pas lagi ya Iya, Dok. harus konsultasi dengan bagian gizi atau mungkin dengan para edukator kami. Iya dokter. Nanti kami akan hitungkan berapa sih kebutuhan kalorinya, itu ada. Seorang ibu hamil memerlukan berapa, kalorinya berapa, itu ukuran yang pas supaya ibunya juga sehat, anaknya juga pertumbuhannya baik. Ya gitu. Baik dokter. Nah ini kan ada mitos atau fakta nih dok, pernah yang beredar di masyarakat kalau minum es terlalu banyak itu nanti bayinya bisa besar. Nah kalau bayi besar tadi kaitannya sama makroskop. Iya makanya. Kemudian ini loh saat Iya, kita dokter. pandemi ini, kita juga perlu waspada loh pada pasien dengan DM gestasional Wah, ini. apa ini dok? Ya, jadi pada pasien DM dengan gestasional itu, apalagi pada pasien dengan kehamilan itu kan bisa juga divaksin sekarang. Boleh ya dokter? Iya, boleh sekarang divaksin. aturannya? Tetapi kalau pada DM dengan gestasional ini, itu perlu dikendalikan dulu gula darahnya. Jadi memang saat ini Kemenkes membolehkan pasien yang akan untuk vaksinasi. Iya dokter. Ini baru saja gula darahnya juga harus terkendali, karena jika ibu hamil tadi itu memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes juga kalau bisa terkontrol dan mendapatkan rekomendasi dari dokter yang merawat. Jadi tidak perlu takut untuk dilakukan vaksinasi. Dan misalnya ada alergi atau autoimun atau apa, memang perlu kita evaluasi lagi, karena ada sebagian tertentu memang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan endokrin metabolik ini yang penyebabnya autoimun. Autoimun? Iya, ada bisa. kaitannya dengan autoimun Iya, juga bisa ya, dok, juga. Misalnya kayak penyakit tiroid dan DM tipe 1 itu kan karena autoimun. Iya. Jadi itu ibu-ibu hamil saat ini sudah diperbolehkan untuk dilakukan vaksin. Vaksinasi. Iya, dan apalagi saat ini ya dengan adanya varian Delta ini, Betul dokter? saya amati itu banyak juga ibu hamil yang terkena COVID. Saya beberapa kali dikonsuli juga untuk kasus-kasus di mana ibu hamil, baik itu usia muda ataupun usia trimester 2, 3 itu terkena COVID. Jadi itu perlu waspada juga. Jadi baik untuk DM gestasional ini juga perlu waspada di masa pandemi. Kan dulu obatnya harus teratur dan juga Iya. harus terkontrol. Iya betul, Iya, ya seperti itu. Baik dokter, ini selanjutnya ada pertanyaan nih dokter yang masuk di Instagram ya dok ya, dari Iya. dokter Yongki. Ya, nih, Dok. dokter Yongki, apa kabar? Halo dok ya. Iya. Nah ini dokter Yongki ingin bertanya dok, kalau diabetes saat hamil dan alergi terhadap insulin, kira-kira solusinya apa ya dok? Ya, untuk alergi dengan insulin saat ini dengan perkembangan yang sangat pesat itu insulinnya itu berbagai macam. Berbagai macam. Ya, dulu untuk kita change ya mungkin Iya. jenis insulinnya, karena memang di dalam insulin itu sendiri ada semacam campuran dan komposisi kimianya berbeda-beda. Tapi kalau itu semuanya alergi ya kita bisa dengan dengan suatu kedaruratan kita bisa menggunakan obat oral. Mungkin kita bisa menggunakan metformin. Betul. Tetapi itu dengan pantauan seperti itu ya. Apakah ada yang berhasil ini dok? Maksudnya angka kejadian keberhasilan keteraturannya juga banyak dok? Keteraturan Ya, ini alhamdulillah obat-obatnya? banyak. Ada kasus-kasus DM gestasional itu yang saya tangani, terutama kalau DM-nya itu bisa tertangani dengan baik di awal-awal. Insya Allah tuh outcome atau hasil akhirnya dari kelahiran bayi dan ibunya itu lebih bagus daripada beberapa case juga kami menemukan gula darahnya itu melonjak-lonjak, akhirnya bayinya ada yang IUFD, ya meninggal di dalam, kemudian ada juga yang baru lahir berapa hari itu qadarullah ya. Itu diambil oleh Allah yang Subhanahu wa taala, baru 3 hari itu kondisinya juga bayinya akhirnya tidak tertolong. Ada juga yang seperti itu, tapi itu harus tetap semangat ya semuanya. Untuk yang saat ini mungkin atau keluarganya yang sedang menghadapi masalah seperti ini dengan DM gestasional, yang pertama tetap harus optimis dan tetap semangat, bahkan tidak perlu berkecil hati, karena kita insya Allah
kalau kita berikhtiar dengan baik bisa mengendalikan juga dengan baik seperti itu. Iya. Yang saya sampaikan di sini untuk semuanya ya, yang sangat cinta ya dengan istri, dengan anaknya, kemudian kita perlu untuk selalu memperhatikan kesehatan dari para ibu yang mau hamil atau saat ini sedang hamil atau akan hamil yang kedua dan seterusnya. Untuk yang pertama itu mempersiapkan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua untuk dilakukan suatu upaya tadi self management ya, memanage diri sendiri secara baik, dan kemudian jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi ya kalau memang ada problem. Kemudian yang saat pandemi ini juga ibu hamil itu menjadi menjadi populasi yang perlu kita perhatikan lebih. Apalagi ibu hamil dengan gestasional ini, dengan diabetes gestasional ini juga perlu diperhatikan lebih. Gula darahnya juga harus terkontrol dan harus benar-benar menjaga jangan sampai tertular oleh virus corona. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita aman, tentram semua, pandemi cepat berakhir dan segera bebas ya dari corona. Baik dokter, kalau bisa saya berikan kesimpulan dari awal pembahasan tadi, ini DM gestasional adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil ya dokter ya, tapi tidak menutup kemungkinan pada penderita yang memiliki riwayat diabetes sebelumnya akan berkelanjutan pada masa kehamilannya seperti itu ya dokter ya. Nah, oleh karena itu para pemirsa jangan lupa dan jangan harus mawas diri untuk mendeteksi awal, yaitu dengan cara konsultasikan ke dokter kandungan, kemudian apabila ada riwayat diabetes juga harus konsultasikan ke dokter penyakit dalamnya gitu, sehingga bisa diatur makanannya seperti tadi dokter Ana sudah berpesan 3J dan piring T. Nah, itu penting sekali. Kemudian obat-obat terkontrolnya juga harus dikontrol. Dan karena ini bahayanya apa? Ada beberapa dampak yang bisa terjadi pada ibu hamil yang menderita DM gestasional atau diabetes pada kehamilan ini, juga ada dampak pada bayinya juga. Salah satu dampaknya itu adalah penyakit penyulit yang nanti akan menyulitkan proses kelahirannya situ. Kemudian kalau pada anak itu tadi bisa salah satunya dampak bahayanya bisa sampai kecacatan, kemudian giant baby atau bayi besar seperti itu. Oleh karena itu tetap jaga pola makan ya, kemudian pola hidup yang sehat dan lain-lain. Yang tentunya nutrisi yang baik ya, tentunya seperti itu. Dan di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatannya. Ya, baik pemirsa, tidak terasa ini dokter kita sudah 1 jam perjumpaan kita ya dokter ya. Terima kasih dokter Ana atas kehadirannya, luar biasa sekali. Ini spesial sekali loh pemirsa karena ini dapat giveaway dari dokter Ana. Luar biasa sekali. Ya, baik, terima kasih dokter atas informasi dan sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat ya dokter ya. Semoga juga dokter sekeluarga diberikan kesehatan selalu ya dokter. Amin amin ya robbal alamin. Ya, baik pemirsa, jangan lupa saksikan kami ASI ya setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 di channel YouTube RSI Sultan Agung dan juga Instagram RSI.Sultanagung, RSI.Sultanagung Banjarbaru ya. Hari Kamis pukul 10 hingga 11 ya. Ingat ya, waktu Indonesia Barat, dan juga pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.